Halo mahasiswa, saat ini kita akan belajar tentang sosio-kultural dalam konteks asuhan perawatan jiwa. Selamat belajar. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab perasaan apakah terhadap antara kebenaran dan kefasikan, atau apakah hubungan yang ada antara terang dan gelap? Artinya, kita itu selalu berpasang-pasangan meskipun berbeda agama ataupun budaya. Konteks sosiokultural asuhan keperawatan jiwa. Yang pertama, faktor-faktor resiko sosiokultural itu sendiri seperti usia, suku bangsa, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan tingkat ekonomi, serta sistem keyakinan. Sedangkan yang merupakan stresor sosiokultural itu adalah seperti kejadian yang merugikan, adanya stereotype, intolerance, terus kemudian stigma, prasangka, diskriminasi, serta rasisme. Di dalam sosial kultural ini kita memiliki legal dan etik dalam konteks asuhan perawatan jiwa. Apa saja? Dalam etik keperawatan itu memiliki sudut pandang tentang yang baik dan benar untuk kesehatan dan kehidupan manusia, serta mengarahkan bagaimana seorang perawat harus bertindak dan berhubungan dengan orang lain. Etika keperawatan ini dihubungkan dengan hubungan antara perawat dengan orang lain. Hierarki dalam membatasi pasien jiwa menurut Stuart and Larian tahun 2001, yaitu pembatasan bisa dalam makna dibatasi secara fisik atau dibatasi pilihannya. Hierarki yang paling restriktif kekurangannya lebih kepada ekstremitas tubuh, batas ruang gerak, batas dalam aktivitas sehari-hari misalnya acara TV, waktu merokok, dan komunikasi. Aktivitas yang bermakna, misalnya akses untuk rekreasi, pilihan perawatan, kontrol semua keuangan, serta ekspresi verbal dan emosional. Hak pasien jiwa secara umum. Yang pertama, ada hak untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar RS dengan tetap berkorespondensi, telepon, dan mendapatkan kunjungan. Kemudian, hak untuk berpakaian, hak untuk beribadah, hak untuk dipekerjakan apabila memungkinkan, hak untuk menyimpan dan membuang barang, hak untuk melaksanakan keinginannya, hak untuk memiliki hubungan kontraktual, serta hak untuk membeli barang. Hak pasien jiwa secara umum, yaitu hak untuk pendidikan, hak untuk habeas corpus atau kebebasan, kemudian hak untuk pemeriksaan jiwa atas inisiatif pasien, hak pelayanan sipil, hak mempertahankan lisensi hukum seperti supir, lisensi profesi, hak untuk menuntut dan dituntut, hak untuk menikah dan bercerai, hak untuk tidak mendapatkan restrain mekanik yang tidak perlu, hak untuk review status secara periodik, hak untuk perwakilan hukum, hak untuk privacy, hak untuk informed consent, serta hak untuk menolak perawatan. Prinsip moral dalam praktek perawatan jiwa ada 5. Pertama, otonomi. Kedua, benefisiensi. Ketiga, non-malfeasiency. Kemudian, justice. Kelima, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Yang pertama, otonomi. Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan dirinya. Dalam keperawatan jiwa, pasien gangguan jiwa tetap memiliki hak untuk menentukan pilihan mereka selama berada dalam kapasitas mental yang memadai. Perawat harus menghargai keputusan pasien tentang pengobatan, aktivitas, atau intervensi, kecuali jika pasien membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya, memberikan informasi yang cukup sebelum tindakan medis dilakukan atau dengan memberikan informed consent. Yang kedua, benefisiensi. Jadi di sini bertindak demi kebaikan pasien, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Dalam keperawatan jiwa, perawat harus memberikan intervensi yang bertujuan untuk menyembuhkan, menenangkan,
atau mengurangi gejala pasien gangguan jiwa. Contohnya, menggunakan pendekatan terapeutik yang mendukung pemulihan pasien dan membangun relasi yang empatik. Pada non-malfeasiency atau tidak membahayakan, tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien. Dalam keperawatan jiwa, hindari tindakan yang bisa memperparah kondisi psikologis pasien, termasuk cara bicara atau tindakan yang merendahkan martabat mereka. Contohnya, tidak menggunakan kekerasan fisik atau verbal dalam menangani pasien yang agresif. Justice atau keadilan. Sikap dan tindakan medis keperawatan harus bersikap adil. Dokter dan perawat harus menggunakan rasa keadilan apabila akan melakukan tindakan kepada pasien tanpa diskriminasi. Setiap pasien mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan keperawatan tanpa memandang jenis gangguan jiwa, status ekonomi, atau latar belakang sosial. Contohnya, memberi kesempatan terapi dan fasilitas yang sama antar pasien skizofrenia dan pasien depresi. Yang kelima, veracity atau kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran, tidak berbohong atau menipu orang lain. Seperti kejujuran, memberikan informasi yang benar kepada pasien, sedangkan kesetiaan, memegang janji dan komitmen profesional. Kerahasiaan, menjaga informasi pribadi pasien. Dalam keperawatan jiwa, penting sekali menjaga kerahasiaan diagnosis dan kondisi pasien agar tidak menjadi stigma sosial. Contohnya, tidak menyebarluaskan cerita pasien ke pihak luar, menjaga rahasia konsultasi, dan bersikap jujur saat pasien bertanya tentang kondisinya.